Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kepolisian menerapkan pasal berlapis kepada Abdi Toisuta atau AT, anak dari Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta yang telah melakukan penganiayaan terhadap RRS hingga tewas di kawasan Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Minggu 30 Juli 2023 lalu. Kepolisian menerapkan pasal berlapis kepada Abdi Toisuta, anak dari Ketua DPRD Ambon Eli Toisuta, yang telah melakukan penganiayaan terhadap RRS hingga mengakibatkan kematian. Hal ini disampaikan Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Janet Luhukai, Selasa 8 Agustus. Janet mengatakan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi tambahan, kemudian penyidik berkesimpulan bahwa telah terjadi penganiayaan berat. Maka kini Abdi Toisuta dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan pasal 354 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kasus AT sendiri sudah tahap 1, kemudian untuk sejauh ini sudah 9 orang saksi yang sudah diperiksa dan ada pasal tambahan 354 ayat 2 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Total terdapat 9 orang saksi telah diperiksa. Saat ini tersangka masih ditahan di Rutan Mapolresta Ambon. Pemirsa, Polres Katingan, Kalimantan Tengah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada program peremajaan kelapa sawit rakyat atau PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pada kasus ini, 5 kelompok tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan mendapatkan bantuan dana lebih dari 27,5 miliar rupiah, padahal tidak memenuhi syarat. Polres Katingan mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana pada program peremajaan sawit rakyat PSR di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, tahun anggaran 2020-2021. Di mana dalam kasus itu, ada 5 kelompok tani yang mendapat bantuan dana lebih dari 27,5 miliar rupiah. Padahal mereka, seperti dijelaskan Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Komisaris Besar Polisi Erlan Munaji, saat jumpa pers di Polres Katingan pada 8 Agustus, tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan. Dari perkara tersebut, polisi menangkap 2 tersangka, YA dan YO, selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Katingan periode 2019-2022. YA berperan menandatangani surat rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit, dana bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2020-2021. Sementara YO membuat dokumen fiktif surat rekomendasi bahwa kelima kelompok tani tersebut layak menerima bantuan. Berdasarkan laporan hasil audit, patut diduga telah terjadi penyalahgunaan bantuan dana hingga menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari 10,7 miliar rupiah. Di mana dari proses penyelidikan ditemukan adanya oknum dari kelompok tani yang mengajukan dana pengembangan ataupun pemulihan peremajaan tandan buah sawit, ya. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti uang tunai lebih dari 17 miliar rupiah dari beberapa orang saksi pengadaan bibit. Selain 2 unit komputer jinjing, komputer meja, dan berkas-berkas yang diduga rekomendasi fiktif. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi menyatakan telah memblokir akses 42.622 situs judi online sejak ia menjabat Menteri pada 17 Juli lalu. Pemberantasan mencakup aplikasi berkedok permainan yang ada di Google Play Store dan App Store. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir akses lebih dari 42.000 situs judi online. Jumlah ini diperoleh hanya dalam 3 pekan sejak Menkominfo Budi Ari Setiadi dilantik. Budi Ari pada konferensi pers Selasa 8 Agustus mengatakan, total pemutusan akses yang dilakukan pemerintah sejak Juli 2018 mencapai 886.719 judi slot. Pemberantasan tidak hanya pada situs, tetapi termasuk judi pada aplikasi berkedok permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya nyata yang telah kami lakukan adalah dengan melakukan pemutusan akses dan takedown atas aplikasi Hits Domino Island di Google Play Store dan Apple App Store. Terima kasih untuk Pak Menteri. Kemenkominfo akan terus memberantas judi online dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak pihak-pihak yang terlibat, seperti pengembang situs dan aplikasi, bandar, sponsor, serta pihak yang mempromosikan judi tersebut. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan kabar Indonesia pemirsa. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Pontianak menyita 34.000 produk obat, makanan, dan kosmetik ilegal tanpa izin edar senilai 1 miliar rupiah asal Thailand dan Malaysia yang dijual secara luring maupun daring. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Pontianak menyita 34.000 produk obat, makanan, dan kosmetik ilegal tanpa izin edar senilai 1 miliar rupiah asal Thailand dan Malaysia yang diperdagangkan oleh individu maupun korporasi secara luring maupun daring. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan pada Selasa 8 Agustus tersebut merupakan hasil operasi pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh BB POM secara berkelanjutan sejak Januari hingga Juli 2023 di wilayah Kalimantan Barat. Selain untuk memutus rantai jaringan peredaran produk maupun barang yang tidak sesuai ketentuan, upaya penindakan secara agresif tersebut juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. 1.099.267.207 rupiah. Kalau dari jumlah kemasan ada 34.752 kemasan ya dari 6 truk ini. Itemnya ada 1.415 item. Ini terdiri dari nanti ada pangan olahan tanpa izin edar, kosmetika tanpa izin edar, kemudian juga ada obat tanpa izin edar dan tanpa kewenangan, kemudian ada obat tradisional tanpa izin edar, suplemen tanpa izin edar, kemudian juga ada obat kuasi tanpa izin edar. BB POM Pontianak mengimbau seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar tidak memasukkan obat dan makanan ke Indonesia dengan cara melanggar ketentuan yang berlaku sesuai Perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia, di mana produk dari Malaysia hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi masyarakat perbatasan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti politik uang, kecurangan-kecurangan dan hoaks atau berita bohong saat penyelenggaraan pemilu 2024. Menurutnya, kerawanan atas 3 isu tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia, namun juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu 2024 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemilihan umum pemilu tahun 2024 siap digelar. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyambut serta menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD merasa perlu mensosialisasikan dengan berkeliling, khususnya ke daerah-daerah berpenduduk padat di tanah air yang selama ini masyarakatnya selalu menyambut penyelenggaraan pemilu dengan meriah. Salah satunya terjun ke Jawa Timur dengan menggelar forum diskusi bertema mewujudkan pemilu bersih di Surabaya Selasa 8 Agustus. Menurut Mahfud, yang perlu diantisipasi saat penyelenggaraan pemilu 2024 di berbagai daerah, khususnya yang padat penduduk seperti di Jawa Timur, adalah politik uang, kecurangan-kecurangan, dan hoaks atau berita bohong. Kerawanan atas 3 isu tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia, namun juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu 2024. Kalau titik dalam arti tempat itu sama saja, tidak ada yang lebih rawan, tidak lebih rawan. Tetapi kalau titik dalam arti isu itu adalah politik uang dan kecurangan-kecurangan, terutama hoax, berita-berita bohong. Nah, itu kerawanan di bidang itu saja. Tetapi secara umum kita siap, dan secara umum dulu kekhawatiran luar biasa terjadi apakah rakyat bisa berpartisipasi. Ternyata tingkat partisipasi pemilu di Indonesia, terutama kalau diukur saja dari pilkada tahun 2020, itu terbesar bukan hanya sepanjang sejarah Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tingkat partisipasi masyarakat Indonesia pada pemilihan kepala daerah pilkada tahun 2020 tercatat sebesar 73%. Terbesar dalam sejarah yang belum pernah dicapai oleh negara-negara manapun di dunia. Menko Mahfud MD meyakini tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 bisa lebih tinggi lagi jika politik uang, kecurangan-kecurangan, dan berita hoaks dapat ditangkal dengan kesadaran masing-masing.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sepekan terakhir tingkat polusi udara di Jakarta dalam kategori buruk menurut data IQR. Hal tersebut tentunya turut menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Berikut sederet masalah kesehatan akibat polusi udara yang diungkap Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto. Beberapa hari terakhir, kualitas udara di Jakarta semakin memburuk. Bahkan kualitas udara Jakarta kerap masuk ke dalam kategori tidak sehat menurut Air Quality Index. Melansir laman IQR pada Selasa 8 Agustus pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, menunjukkan kualitas udara Jakarta berada di angka 115 dan menduduki posisi kelima sebagai kota dengan udara terkotor di dunia. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto mengungkapkan bahwa kualitas udara buruk turut memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Menurutnya, paparan polusi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama mengakibatkan masalah kesehatan serius. Nah, senyawa kimia ini yang berupa gas-gas itu masuk ke dalam tubuh, masuk lebih dalam lagi ya ke saluran nafas bagian bawah, ke paru-paru ya, di sana akan mau kerusakan pada paru, kemudian juga bisa terus ke jantung ya.
akan terjadi gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit jantung ya, sampai ke stroke ya. Terus kemudian juga dia masih ikut bisa ikut senyawa kimianya itu bisa ikut melalui saluran darah ya. Menyoroti permasalahan itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan sejumlah perbaikan kualitas udara, seperti meningkatkan jumlah transportasi umum agar masyarakat beralih ke moda transportasi massal, hingga menambah area hijau sebagai paru-paru kota. Untuk mengurangi dampak kesehatan, ia juga menyarankan agar masyarakat menggunakan masker yang mampu menyaring polutan berbahaya dan menggunakan alat pemurni udara dalam ruangan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menilai potensi mangrove di Bali sebagai salah satu strategi menuju Indonesia Forestry and Other Land Use atau Volunetsing 2030. Meskipun hutan di Pulau Dewata tersebut tidak terlalu besar, namun inisiatif besar dari provinsi ini menjadi daya tarik tersendiri. Yang ada di Pulau Bali adalah hutan mangrove. Pengelolaan mangrove dapat menjadi strategi menuju Indonesia's Forestry and Other Land Uses atau Volunetsing 2030 bagi Bali, yakni sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menilai pengelolaan mangrove di Pulau Dewata sangat penting karena menjadi daya tarik tersendiri mengingat berada di pulau kecil. Inisiasi-inisiasi untuk memperluas lahan mangrove seperti dikatakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisal Nurofik saat sosialisasi Subnasional Indonesia's Volunetsing 2030 di Denpasar, Bali pada 8 Agustus dapat menjadi program unggulan sehingga pihaknya menggandeng pemerintah Provinsi Bali dalam upaya tersebut. Nantinya mereka akan menyelesaikan dokumen rencana kerja sebagai progres menuju emisi nol bersih tahun 2060 mendatang melalui sektor kehutanan, di mana dalam program Indonesia's Volunetsing 2030, sektor tersebut berkontribusi 60%, walaupun tutupan hutan di Bali sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi hanya sekitar 20% dengan luas kawasan 20%. Namun inisiatif yang cukup besar dari teman-teman Bali ini akan menjadi minat tersendiri, daya tarik sendiri untuk mempromosikan Volunetsing ini, Pak Sikda. Jadi peran Bali akan semakin cukup signifikan di dalam menunjang Volu dari sisi promosinya. Di Bali terdapat Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.373 hektar dengan 33 jenis mangrove. KLHK sendiri menargetkan penetapan kawasan hutan rampung tahun ini seluas 125 juta hektar, dengan rincian 120 juta hektar di daratan dan 5 jutanya di perairan. Sekian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.